Halo teman-teman, jumpa lagi di channel gua. Di edisi kali ini gua akan bahas Super Madrid, Super Los Blancos yang ya kurang lebih 24 jam lalu dari gua rekam video ini. Ini gua rekam dini hari tanggal 12, hari Jumat ya. Agak sedikit telat tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sudut pandang yang berbeda lah. Oke, jadi banyak hal menarik yang bisa kita bahas terkait dengan keberhasilan ya Real Madrid menambah atau mengawali musim 2022-2023 ini dengan gelar Super Eropa ya, ini mempertemukan antara juara Liga Champions dan juga juara Europa League ya, antara Frankfurt dan juga Real Madrid. Nah, ada dua aspek yang mau gue bahas, yaitu hasil pertandingan kemarin ya, seperti apa hal-hal yang menarik ya, gue geser dikit ya yang menarik di pertandingan tersebut, kemudian juga gaya bermain Real Madrid, dan juga apa yang menarik untuk selanjutnya di musim 2022-2023 ini ya. Jadi yang pertama, ini semakin menegaskan ya bagaimana seorang Ancelotti ini adalah pelatih yang kaya akan trofi. Jadi total sudah 4 Liga Champions yang dikoleksi ya. Kalau gue nggak salah Madrid 2, Milan 2, ya pokoknya 4 lah. Kemudian ini adalah Super Cup Ancelotti yang keempat gitu. Jadi setiap dia lagi juara Liga Champions, intinya dia juga berhasil juara Super Eropa ya. Kemudian juga Liga, juara Liga ini dia total ada 5 ya. Jadi di Serie A di Inggris bersama Ancelotti kalau nggak salah 2010 ya kalau nggak salah. Kemudian Ligue 1 bersama PSG, Bayern Munchen, dan di Jerman, dan juga di di Spanyol La Liga. Jadi dia 5 liga utama Eropa ya, dia juara. Kemudian 4 Liga Champions bersama 2 klub, dan 4 Super Eropa juga bersama 2 klub. Nah, itu dari Ancelotti ya. Ini pelatih yang sangat luar biasa. Kemudian dari segi permainan ya, kemarin memang dari segala aspek, dari segi individu, dari segi strategi, kolektivitas, itu jauh banget Real Madrid di berada di atas Eintracht Frankfurt. Dan dari awal pun kelihatan banget Eintracht Frankfurt memang sudah paham kalah kelas, sehingga kalau kita lihat sejak awal Glasner, ini pelatih dari Eintracht Frankfurt, ini lebih banyak untuk memusatkan pertahanannya dia ya, walaupun tentunya juga ya ini hanya menunggu aja sih sebenarnya kebobolan, karena dari menit pertama pun mereka sudah mendapatkan begitu banyak peluang ya sebelum gol dari dapat Alaba ke menit ke 37 ya. Di sekitar 15 menit permainan itu Vinicius dapat peluang ya dari Benzema. Ini dia, nanti kita akan bahas Benzema ya, bagaimana dia striker yang luar biasa lengkap, luar biasa juga kolektifnya juga oke, secara individu juga mumpuni. Jadi dia dapat bola, kemudian dia terusin ke Vinicius yang bergerak dari sisi kiri. Dia tinggal sorong gitu istilahnya kalau di PS. Jadi dia hajar mau tiang jauh, tapi memang Kevin Trapp berhasil memblok ya, sehingga gagal mendapatkan gol di menit-menit awal ya. Kemudian ya setelah menyerang 2-3 kali dapat peluang, baru sekitar menit 37 ya. Ini diawali dari pergerakan Benzema juga sebenarnya. Kemudian ada umpan ke tiang jauh, Casemiro cutback dengan kepala, kemudian diselesaikan dengan mudah oleh Alaba terbuka lebar, dan kemudian setelah 1-0 Madrid ada peluang lagi sebenarnya menit ke-41, itu peluang dari Benzema. Ini juga hasil kreasi dari Valverde yang gue lihat ini menurut gue sih gokil banget ya Valverde ini ya. Jadi gaya mainnya itu sepanjang dia berapa, dia sampai menit 9 nggak sampai 90 ya, tapi selama dia main itu mirip dengan ketika dia mengawali gol di final Liga Champions. Selalu dari kanan, tapi biasanya crossingnya itu nggak melambung, crossingnya datar, kasih ke Benzema, kemudian Vinicius datang dari kiri. Selalu begini, banyak kombinasinya. Jadi ini taktik yang cerdas banget ya dari Ancelotti, yang memang nggak terlalu jelimet tapi efektif ya. Tapi masih gagal juga tuh peluangnya, sehingga babak pertama tuh turun minum dengan skor 1-0. Cuma dominasinya itu sebenarnya tinggal nunggu waktu aja. Frankfurt kebobolan lebih banyak ya, dengan 60 sekian persen kalau kita lihat penguasaan bola. Dan kemudian ada babak pertama itu ada 3 peluang
dari Real Madrid, satu berujung pada gol. Nah, Frankfurt ini di babak pertama sebenarnya agak lumayan apa namanya, klinikal juga. Jadi Glasner memang dari awal sudah melihat nggak mungkin bermain terbuka, sehingga serangan-serangan balik ini yang coba diperagakan sama Frankfurt ya. Jadi makanya kalau lo lihat dari distance atau apa namanya, jangkauan para pemain ini, 5 besar itu atau 4 atau 5 besar itu banyak pemain Frankfurt, apa? Karena mereka melakukan long run atau serangan balik. Sementara Madrid untuk long run itu pemain tuh nggak ada yang ada di 5 besar. Artinya mereka memang ya nggak memainkan serangan balik ya, kaki ke kaki. Makanya kalau untuk statistik passing itu justru yang 5 teratas itu paling banyak para pemain Madrid, terutama Kroos, Luka Modric, kemudian Casemiro kalau nggak salah. Pokoknya 5 passing terbanyak di babak pertama itu dari pemain Real Madrid ya. Jadi dari statistik aja, dari permainan sudah jelas Madrid lebih kolektif, lebih banyak memainkan umpan kaki ke kaki daripada Frankfurt yang mengandalkan serang balik. Jadi dari permainan dan statistik bisa kita lihat. Nah, memasuki babak kedua, sama, permainannya tidak banyak berubah, cuman memang lawan sama seperti tinju ya, dihajar terus, lama-lama bonyok juga ya. Jadi sudah mulai ada peluang, kemudian juga kombinasi syuting dari luar kotak penalti. Nah, sekitar 1 jam permainan, ketika mereka sudah agak susah ya, maksudnya karena Frankfurt itu banyak bertahan, Casemiro dari second line itu banyak mencoba melakukan syuting. Ada satu peluang di 1 jam permainan dari Casemiro dengan kaki kiri, tapi kena mistar ya. Dan ini semacam, menurut gua sama kayak tadi, tinggal nunggu waktu aja gol. Dan akhirnya 5 menit kemudian dari peristiwa tadi ada gol yang gua rasa ini semakin mengukuhkan ya. Benzema sebagai striker yang sangat luar biasa. Dia kerja sama dengan Vinicius Junior. Jadi kalau di babak pertama Benzema mencoba untuk memberikan kipas kepada Vinicius tapi gagal. Nah, di kesempatan kali ini Benzema yang dapat peluang dari Vinicius dan akhirnya bisa membawa gol kedua. Jadi ini gue mau mengatakan di sini, poin gue adalah bagaimana Benzema ini striker yang jago beradaptasi. Ya, ini gue mau mengatakan kenapa? Karena ada satu pernyataan yang dia juga mengatakan gini, ketika ada Ronaldo, dia menghargai Ronaldo. Dia bilang Ronaldo itu membantu saya baik di atas maupun di dalam dan di luar lapangan. Tapi dia bilang saat itu saya beradaptasi. Ya, intinya dia tahu diri lah, Ronaldo itu starnya saat itu. Nah, ketika Ronaldo pindah ke Juventus, dia juga kembali bisa beradaptasi, lebih klinikal, kemudian juga lebih mengambil kesempatan kalau ada, sehingga memang dia bilang setelah Ronaldo cabut, intinya dia lebih banyak menggelontorkan gol ya. Dia jadi tidak menganggap Ronaldo sebagai penghambat, tapi dia menyesuaikan saat ada Ronaldo dan juga mengubah atau menyesuaikan lagi ketika Ronaldo nggak ada. Dan itu 300 berapa gol gitu ya dia, 324 kalau nggak salah total gol yang dihasilkan sama Real Madrid ya. 324, coba kita lihat. Nih tadi gue baca kalau nggak salah 324 gol. Jadi melewati rekornya buat Madrid ya, melewati rekornya Raul Gonzalez, tapi masih kalah dari Ronaldo. Ronaldo 450 gol buat Real Madrid. Ini gila juga sih memang ya. Cuman gol-golnya ya itu tadi, gol-golnya Benzema itu banyak yang clinical ya, yang menentukan, dan juga dia berapa kali ya bisa men-setup. Itu yang dia bilang, ketika dia ada Ronaldo dia bisa juga nggak ada masalah menservis Ronaldo. Bahkan saat dia sekarang menjadi king di lini depan, dia juga kadang-kadang memberikan kesempatan, peluang kepada rekan timnya, kepada Vinicius terutama yang masih junior ya. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir ini yang menarik ya. Dan menurut gua ya, kalau kita lihat musim ini kan nggak ada Liga Eropa, nggak ada Piala Dunia ya, sehingga takarannya adalah kompetisi lokal ya, jadi liga. Dan kalau menurut beberapa ya pengamat lah dan pandangan, dan gue juga setuju, gue rasa sih Benzema saatnya untuk bisa dapat Ballon d'Or ya, karena peran dia bagaimana di final. Nah di final menarik kalau lo lihat, walaupun dia nggak mencetak gol, tapi berapa kali dia menjadi pemantul, turun ke tengah membantu menjemput bola, kadang-kadang lu juga ikut bertahan. Jadi ibaratnya, atau gue mau mengatakan bahwa ini adalah striker yang benar-benar mau bekerja keras buat timnya, apapun yang peran yang diminta oleh pelatih kayak taktik Ancelotti ya. Dan
terlebih lagi dalam beberapa kesempatan dia juga clinical dalam finishing kalau memang dia ada kesempatan. Ya, jadi itu kira-kira bahasan gue terkait dengan keberhasilan Real Madrid mempersembahkan trofi pertama mereka musim ini. Dan yang menariknya sebenarnya ada satu hal lagi, Madrid ini kan belum main competitiveness game sama sekali ya. Jadi ini benar-benar pertandingan yang kompetitif pertama. Sementara lawannya itu Frankfurt udah 2 kali main. Satu kali mereka kalah dari Bayern Munchen 6-1 dan satu lagi kalau nggak salah di DFB Pokal ya. Jadi ya artinya dengan 2 pertandingan lebih yang sudah dimainkan, artinya mereka sudah lebih pemanasannya sudah lebih banyak, tapi memang kalah kelas dari Real Madrid yang memang berisikan pemain hebat dan memang sudah matang ya selama bertahun-tahun mereka main bersama, terutama Modric, Kroos, terus Carvajal, Benzema dan juga Casemiro ya, terutama tapi Kroos, Modric dan Benzema lah 3 pemain ini yang paling lama. Kemudian kalau nggak salah Casemiro sama Carvajal ya, tapi 5 ini menjadi tulang punggung. Dan sedikit lagi gue tambahin, regenerasi Madrid ini juga sudah mulai jalan ya satu-satu, dimulai dari Vinicius yang semakin matang, kemudian juga Rodrigo, musim lalu juga Tokcer, Valverde, dan tentunya 2 pemain yang Camavinga dan Tchouaméni yang kemarin dikasih minute play oleh Ancelotti kira-kira mungkin 10-15 menit terakhir lah. Jadi regenerasi juga jalan, piala juga bertebaran, kemudian juga pemain senior juga memberikan kontribusi ya luar biasa, dan bukan tidak mungkin Madrid akan kembali mempertahankan gelar Liga Champions musim 2022-2023. Oke, itu pembahasan gue terkait dengan keberhasilan Los Blancos mempersembahkan trofi Super Cup. Terima kasih yang udah nonton. Selamat hari Jumat, happy weekend, dan ciao.